Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang membuat bulu kuduk kita semua merinding. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Di sebuah kota kecil bernama Sukamaju, nama Umam dikenal di kalangan tertentu. Tapi bukan dengan reputasi yang baik. Pria berusia 32 tahun ini memiliki wajah biasa, dengan mata coklat gelap yang menyimpan rahasia kelam. Di balik penampilannya yang sederhana, kemeja lusuh dan celana jeans pudar, Umam menyimpan kemampuan luar biasa, ilmu gendam. Ilmu hipnotis ini ia pelajari dari seorang dukun tua di desa terpencil, tempat ia menghabiskan masa mudanya. Sang dukun, yang dikenal sebagai Mbah Gito, mengajarkan Umam cara mengendalikan pikiran orang lain hanya dengan tatapan dan kata-kata. Gunakan dengan bijak, pesan Mbah Gito. Tapi Umam, yang terpikat oleh kilau rupiah, mengabaikan nasihat itu. Umam menjadikan ilmu gendam sebagai senjata untuk meraup keuntungan. Ia berkeliaran di pasar-pasar tradisional, mengincar ibu-ibu yang lengah, yang dompetnya menggembung atau tasnya penuh dengan hasil belanja. Dengan senyum tipis dan suara lembut, ia mendekati korbannya. "Bu, boleh lihat dompetnya sebentar?" katanya sambil menatap tajam ke mata mereka. Dalam hitungan detik, korbannya akan terpaku, pikiran mereka kosong, dan dengan patuh menyerahkan apa yang diminta Umam. Uang, perhiasan, bahkan barang berharga lainnya, semua berpindah tangan tanpa perlawanan. Setelah itu, Umam menghilang, meninggalkan korban yang baru sadar beberapa menit kemudian, kebingungan dan panik. Hari demi hari, Umam semakin mahir. Ia berpindah dari satu pasar ke pasar lain, dari pasar Sukamaju ke pasar Cikembar, bahkan ke kota tetangga. Ia tak pernah tertangkap, karena ia selalu berhati-hati, tidak pernah mengincar korban di tempat yang sama 2 kali, dan selalu memastikan wajahnya tak terekam. Dompetnya semakin tebal, tapi hatinya semakin gelap. Keserakahan menguasainya, dan ia mulai mengincar target yang lebih besar. Hari apes pertama. Suatu malam di bulan Juni, kabar tentang hajatan besar di rumah Bapak Udin dan Ibu Ina sampai ke telinga Umam. Pasangan parubaya ini baru saja menggelar pesta pernikahan putri sulung mereka, Nia. Pesta itu dihadiri ratusan tamu dan amplop-amplop berisi uang sumbangan masih tersimpan di rumah mereka. Umam, yang mendengar dari seorang pedagang di pasar bahwa jumlahnya mencapai 90 juta rupiah, langsung melihat peluang emas. Ini kesempatan besar, pikirnya, matanya berbinar. Keesokan harinya, sehari setelah hajatan usai, Umam berdiri di depan rumah Bapak Udin. Rumah sederhana bercat hijau itu masih dipenuhi sisa-sisa dekorasi, janur kuning yang mulai layu, dan meja-meja sewaan yang belum diangkut. Umam mengenakan kemeja putih rapi dan celana kain hitam, berpura-pura sebagai tamu kondangan yang terlambat. Ia mengetuk pintu dan Ibu Ina membukanya dengan wajah lelah tapi ramah. "Selamat siang, Bu. Saya temannya Pak Udin. Kemarin gak sempat datang ke kondangan," kata Umam dengan senyum yang dibuat-buat. Suaranya halus, hampir seperti bisikan, dan matanya menatap tajam ke mata Ibu Ina. Dalam sekejap, pandangan Ibu Ina menjadi kosong, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Umam melangkah masuk, dan di ruang tamu, ia melihat Bapak Udin sedang duduk di sofa, menghitung tumpukan amplop di meja. "Selamat siang, Pak," sapa Umam, kali ini mengarahkan tatapannya ke Bapak Udin. Pria tua itu menoleh, dan sebelum ia sempat bertanya, Umam sudah mengucapkan kata-kata yang membuat kepala Bapak Udin terasa berat. "Pak, tidur dulu sebentar ya," kata Umam, dan seketika Bapak Udin ambruk ke sofa, mendengkur pelan. Dengan Bapak Udin tak sadarkan diri, Umam kembali ke Ibu Ina, yang masih berdiri kaku di dekat pintu. "Ibu Ina,
Ambilkan uang hasil amplop tadi, hitung lagi di depan saya, perintahnya. Ibu Ina, tanpa ekspresi, berjalan ke kamar belakang. Ia membuka brankas tua di sudut kamar, mengeluarkan tumpukan uang kertas yang diikat dengan karet gelang, dan kembali ke ruang tamu. Di bawah pengaruh gendam Umam, ia mulai menghitung uang itu satu persatu, menumpuknya di meja dengan gerakan mekanis. Umam memperhatikan dengan mata berbinar. Tumpukan uang itu nyata, lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah Ibu Ina selesai menghitung, Umam dengan santai memasukkan semua uang itu ke dalam tas besar yang ia bawa. "Terima kasih, Bu." Terus bertalik menghilang tanpa menoleh. Ibu Ina tetap berdiri di tempatnya dan Bapak Udin masih tertidur pulas. Kebangkitan dan penyesalan. 1 jam kemudian, efek gendam memudar. Ibu Ina tiba-tiba sadar, matanya berkedip-kedip dan ia menjerit saat menyadari brankas kosong. Ia berlari ke ruang tamu, menemukan Bapak Udin yang baru terbangun dengan wajar bingung. Uangnya hilang!" teriak Ibu Ina, suaranya bergetar. Bapak Udin yang masih mencoba memahami situasi, segera memeriksa brankas dan ikut panik. Uang hasil hajatan, tabungan mereka untuk masa depannya, lenyap begitu saja. Tapi Bapak Udin bukan orang sembarangan. Rumahnya dilengkapi kamera CCTV di setiap sudut. Sebuah kebiasaan yang ia terapkan setelah pernah kehilangan motor beberapa tahun lalu. Ia segera memeriksa rekaman, dan wajah Umam terekam jelas dari saat ia mengetuk pintu, masuk ke rumah, hingga berjalan keluar dengan tas pentu uang. Tak hanya itu, jalan-jalan di Kampung Sukamaju juga dipenuhi CCTV milik warga yang dipasang untuk mencegah pencurian. Dalam waktu singkat, polisi mendapatkan jejak Umam. Ia ditangkap di sebuah losmen murah di pinggir kota, masih memegang tas berisi uang 90 juta rupiah itu. Di pengadilan, Umam tak bisa berkelit. Bukti-bukti dari CCTV terlalu kuat, dan ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di balik jeruji, ia menghabiskan hari-harinya dengan penyesalan yang hanya sesaat. Dalam hati, ia bersumpah akan lebih hati-hati setelah bebas. Ilmu gendamnya bagaimanapun juga adalah harta karun yang tak bisa ia lepaskan. Kembali ke jalan gelap. 5 tahun berlalu, Umam keluar dari penjara dengan wajah yang sedikit lebih tua, tapi mata yang masih menyimpan kilau licik. Bukannya jera, ia justru kembali kebiasaan lamanya. "Kali ini aku harus lebih pintar," pikirnya. Ia mulai beraksi lagi, kali ini lebih berhati-hati. Ia menghindari tempat-tempat dengan CCTV, memilih pasar-pasar kecil di desa terpencil, dan selalu mengenakan topi atau kacamata untuk menyamarkan wajahnya. Selama beberapa bulan, ia kembali sukses. Dompetnya kembali tebal, dan ia merasa tak tersentuh. Hingga suatu petang di pasar Cikembar, ia melihat seorang wanita paruh baya, Ibu Rodiah, berjalan dengan tas kain yang tampak penuh. Dari cara wanita itu berjalan, tenang tapi penuh wibawa, Umam yakin ia membawa banyak uang. Tanpa pikir panjang, ia mendekati Ibu Rodiah di sebuah gang sempit di belakang pasar. "Selamat sore, Bu. Boleh lihat tasnya sebentar?" katanya, suaranya lembut seperti biasa. Matanya menatap tajam dan dalam sekejap, Ibu Rodiah terdiam. Matanya kosong, tangannya bergerak lambat untuk menyerahkan tas itu. Umam tersenyum, merasa kemenangan ada di tangannya. Ia mengambil tas itu, bertalik dan berjalan cepat menuju tempat persembunyiannya. Tapi Umam tak tahu bahwa Ibu Rodiah bukan wanita sembarangan. Di balik penampilannya sederhana, baju kurung sederhana dan hijab usang, ia adalah dukun santet yang ditakuti di Sukawaju. Orang-orang di kampung menyebutnya Mbah Rodiah, seorang perempuan yang konon bisa membunuh dengan mantra dan niat. Ia jarang menunjukkan kekuatannya, tapi yang pernah menyinggungnya tak pernah hidup lama. Petaka terakhir. Malam itu, setelah Umam pergi, Ibu Rodiah tersadar. Matanya yang tadinya kosong kini membara amarah. Ia mengingat wajah Umam dengan jelas. Mata coklat gelap, senyum licik, dan rambut pendek yang sedikit beruban. Saat memeriksa tasnya yang kosong, ia menemukan selai rambut yang tersangkut di resleting. Rambut Umam yang tak sengaja tertinggal. Di rumahnya, sebuah gubuk kecil di pinggir kampung, ia menyalakan lilin hitam. Ia duduk bersila di lantai, di depan sesajen yang berbau kemenyan. Dengan suara pelan namun penuh dendam, ia mulai mengucapkan mantra.
Sehelai rambut Umam diletakkan di tengah lingkaran garam, dikelilingi oleh jarum-jarum kecil yang ditancapkan ke boneka kain. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti getaran di udara, membawa aura gelap yang mencekam. Jauh di tempat persembunyiannya, sebuah kamar sewaan di pinggir kota, Umam tiba-tiba merasa tidak enak badan. Tubuhnya panas, seperti demam yang datang tiba-tiba. Keringat membanjiri dahinya, dan dadanya terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Di sudut matanya, ia melihat bayang-bayang gelap bergerak seperti sosok tanpa wajah yang mengintainya. Suara bisikan mengerikan menggema di telinganya, berulang-ulang menyebut namanya. Umam! Umam! Ia berteriak tapi suaranya tertekan. Rasa sakit di tubuhnya semakin hebat, seperti ada 1000 jarum yang menusuk dari dalam. Ia ambruk ke lantai, matanya terbelalak penuh ketakutan. Gambar terakhir yang ia lihat adalah wajah Ibu Rodiah tersenyum dingin di benaknya. Keesokan paginya, pemilik losmen menemukan tubuh Umam tergeletak di lantai tanpa tanda-tanda kekerasan. Matanya masih terbuka lebar, penuh kengerian seolah melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Polisi yang datang tak menemukan penyebab kematian yang jelas. Mungkin serangan jantung, kata dokter forensik. Tapi warga kampung berbisik tentang hal lain. Ia tahu ini adalah ulah Mbah Rodiah. Di rumahnya, Ibu Rodiah meniup lilin hitam yang sudah meleleh separuh. Ia menyapu sisa-sisa sesajen dan membuangnya ke sungai. Jangan main-main dengan orang yang salah, gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Kisah Umam menyebar di Sukamaju, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat jahat. Ilmu gendam yang dulu membuatnya merasa tak tersentuh, akhirnya membawanya pada petaka yang tak bisa ia hindari. Di pasar-pasar, ibu-ibu kini lebih waspada, dan nama Umam menjadi legenda kelam. Seseorang yang menari di tepi jurang hingga akhirnya jatuh ke dalamnya.